Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai model-model desain pembelajaran, yaitu model Azure, di mana dosen pengampu Ibu Fauzia Sahrawati B dan kelompok kami terdiri atas 7 orang, yaitu saya sendiri Nurhayati. Adapun nama kelompok saya ialah Alam Surya Jaihuddin, Andi Muhammad Ramadan, Hafsah, Muhammad Fadli Dewi Saputra, Tias Nurfala, dan Sulfadli. Adapun pokok bahasan kita pada kali ini yaitu awal mula, pengertian umum model Azure, pengertian menurut ahli terkait model Azure. Yang kedua itu mengenai komponen-komponen model Azure, dan yang ketiga tahapan model Azure, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan model Azure. Baik, untuk materi pertama saya serahkan kepada Alam Surya Jaihuddin. Saya Alam Surya Jaihuddin, dan untuk menghabiskan waktu maka saya akan memaparkan materi mengenai awal mula model desain pembelajaran Azure dan pengertian model desain pembelajaran Azure. Model Azure dicetuskan oleh Heinz dengan sejak tahun 1990-an dalam mendesain pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan penggunaan teknologi dan media yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian model Azure ini dikembangkan oleh Sharon Smaldino dan Robert Heinz, James Robel dan Marcel Morenda dalam buku Instructional Design and Media for Learning. Pengertian model desain pembelajaran Azure ini adalah suatu model desain pembelajaran yang merupakan suatu formalisasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM yang berorientasi kelas. Model Azure merupakan jembatan antara peserta didik, materi, dan media. Model ini bersifat praktis dan mudah diimplementasikan dalam media. Mendesain aktivitas pembelajaran dalam menganalisis karakteristik siswa sangat memudahkan untuk menentukan metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan sehingga dapat diciptakan aktivitas pembelajaran dan efektif dan efisien. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Muhammad Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ramadan. Baik, saya akan melanjutkan materi model desain pembelajaran Azure. Pengertian menurut para ahli, model Azure menurut Afandi dan Badaruddin merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Model Azure adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang dapat membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Lebih lanjut, menurut Smaldino dan kawan-kawan, model Azure pada aplikasinya berusaha memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas. Jadi, dengan melakukan perencanaan secara sistematis akan dapat membantu memecahkan masalah serta membantu mempermudah dalam penyampaian pembelajaran. Karena proses pembelajaran itu merupakan proses yang kompleks dan merupakan suatu sistem yang perlu dilakukan dengan pendekatan sistematis. Dengan demikian, model Azure ini dapat digunakan sebagai salah satu model rujukan bagi peserta didik dalam membelajarkan peserta didik pada proses pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Hafsah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah. Saya akan melanjutkan materi mengenai komponen model desain pembelajaran Azure, di mana komponennya itu terbagi menjadi 7, yaitu 1. Tujuan. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Menurut Benjamin S. Blum-Rana, tujuan pembelajaran terdiri dari kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Tujuan yang bersifat umum sering mencakup ketiga ranah tersebut. A. Kognitif, mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. B. Afektif, mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan sikap, nilai-nilai, perasaan, dan minat. Fisikomotorik mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan keterampilan fisik atau gerak yang ditunjang oleh kemampuan fisikis. 2. Guru. Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dan penggerak kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran berlangsung dan berhasil dengan sukses. Maka guru harus merancang pembelajaran secara baik, dalam arti dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Karakteristik siswa, guru merumuskan tujuan, menetapkan materi, memilih metode dan media, dan evaluasi pembelajaran yang tepat dalam rancangan pembelajarannya. 3. Peserta didik. Peserta didik merupakan pembelajaran yang terpenting karena komponen peserta didik sebagai pelaku belajar. Dalam proses pembelajaran, aspek penting dari komponen peserta didik yang harus diperhatikan dalam pembelajaran adalah karakteristiknya. Dan yang keempat yaitu pendekatan dan metode. Pendekatan dan metode pembelajaran dapat berarti titik tolak atau sudut pandang yang terhadap proses pembelajaran harus merupakan gambaran pola umum perbuatan guru dan peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan fisikomotorik siswa dalam pengolahan pesan sehingga tercapai sasaran belajar. Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Setiap metode mengajar selalu memberikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar jalannya pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian anak didik. Mungkin sekian dari saya yang saya jelaskan, dan komponen selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fadli Dwi Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Dwi Saputra. Saya akan menjelaskan komponen yang kelima, yaitu materi. Materi pelajaran merupakan komponen isi dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa. Materi berperan sebagai isi atau materi yang harus dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar pada standar isi yang dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Komponen yang keenam yaitu media. Salah satu fungsi dari media pembelajaran proses komunikasi pembelajaran diantaranya berperan sebagai komponen yang membantu mempermudah atau memperjelas materi atau pesan pembelajaran dalam proses pembelajaran. Komponen yang ketujuh yaitu evaluasi. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang berperan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran. Komponen evaluasi ditunjukkan untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik atau feedback untuk dalam melaksanakan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang digunakan, pemilihan media, pendekatan pengajaran, dan metode dalam pembelajaran. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Nur Hayati. Baik, saya akan menjelaskan materi terkait tahap-tahap model Azure, di mana tahap-tahap tersebut terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama
analisis learners atau menganalisis peserta didik, di mana langkah awal yang dilakukan dalam menerapkan model ini adalah mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan melakukan aktivitas pembelajaran. Dan analisis terhadap karakteristik siswa meliputi beberapa aspek penting, yaitu A. Karakteristik umum. Karakteristik umum pada dasarnya menggambarkan tentang kondisi siswa seperti usia, kelas, pekerjaan, dan gender. Analisis karakteristik siswa meliputi aktivitas atau prosedur untuk mengidentifikasi dan menentukan karakteristik siswa yang akan menempuh program pembelajaran yang didesain. Karakteristik siswa meliputi kondisi sosial ekonomi, penguasaan isi atau materi pelajaran, dan gaya belajar. B. Kompetensi yang sudah dimiliki. Kompetensi dan kemampuan awal menggambarkan tentang pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dimiliki oleh seseorang sebelum mengikuti program pembelajaran. Untuk memperoleh informasi tentang kemampuan awal yang dimiliki siswa, selain melalui pretest, juga dapat dilakukan melalui perbincangan antara guru dan siswa. C. Gaya belajar siswa. Menurut S. Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Secara garis besar ada 3 gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual, di mana yang berperan penting di sini adalah penglihatannya atau visualnya. Metode pembelajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih pada tampilan media, dengan mengajak siswa ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, menunjukkan alat peraga pada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Gaya belajar yang kedua yaitu auditory, di mana ia lebih mengutamakan telinga. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditory dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru sampaikan. Anak auditory dapat mencerna makna yang disampaikan melalui suara, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori memiliki sensitivitas disampaikan melalui suara dengan nada dan ritme. Biasanya bisa bernyanyi atau menggali suara dari berbagai instrumen. Gaya belajar yang ketiga yaitu kinestetik. Seseorang yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Siswa yang memiliki gaya belajar ini dianjurkan untuk belajar melalui pengalaman dengan menggunakan berbagai metode atau model peraga seperti belajar di laboratorium atau belajar di alam sambil bermain. Yang kedua, state objective atau merumuskan tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya dari model desain pembelajaran Azure adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik dan keuntungan yang dapat diperoleh melalui penuangan tujuan pembelajaran adalah waktu mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. Pokok bahasan yang dapat dibuat seimbang, guru dapat menetapkan berapa banyak materi pelajaran yang dapat disajikan, guru dapat menetapkan urutan dan rangkaian materi, guru dapat menetapkan dan mempersiapkan strategi belajar mengajar yang cocok dan menarik. Guru dapat mempersiapkan berbagai peralatan atau bahan keperluan mengajar. Guru juga dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam belajar dan guru dapat menjamin hasil belajar akan lebih baik. Yang ketiga, select methods, media, and materials atau memilih metode, media, dan bahan ajar. Pertama, pemilihan metode. Pemilihan metode misalnya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, ataukah metode pemberian tugas dan resitasi. Kemudian pemilihan media. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai media pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Salah satu fungsi dari penggunaan media pembelajaran adalah untuk memperjelas penyampaian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Dan bahan ajar yang tepat akan mampu mengoptimalkan hasil belajar siswa dan membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Dalam memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan, ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan, yaitu memilih media dan bahan ajar yang ada, atau memodifikasi bahan ajar yang telah tersedia, ataukah memproduksi bahan ajar baru. Baiklah, materi terkait tahap-tahap model Azure selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nurfala. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait tahapan model desain pembelajaran. Yang keempat adalah Utilize Materials. Maksudnya memanfaatkan metode, media, dan bahan ajar. Setelah memilih metode, media, dan bahan ajar, langkah selanjutnya adalah menggunakan ketiganya dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum menggunakan metode, media, dan bahan ajar, perancang terlebih dahulu perlu melakukan uji coba untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut dapat berfungsi efektif untuk digunakan dalam situasi yang sebenarnya. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kelas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk dapat menggunakan metode, media, dan bahan ajar yang dipilih. Setelah semuanya siap, ketiga komponen tersebut siap dilaksanakan. Yang kelima, request learner participant atau partisipasi pelajar. Proses pembelajaran memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi yang sedang dipelajari. Pemberian latihan merupakan contoh cara melibatkan aktivitas mental siswa dengan materi yang sedang dipelajari. Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran akan dengan mudah mempelajari materi pembelajaran. Setelah aktif melakukan proses pembelajaran, pemberian umpan balik berupa pengetahuan tentang hasil belajar akan memotivasi siswa untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. Yang keenam itu evaluate and revise, maksudnya penilaian dan revisi. Setelah mendesain aktivitas pembelajaran, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah evaluasi atau penilaian. Salah satu tujuan penilaian adalah mengukur tingkat pemahaman atas materi yang baru saja diberikan. Evaluasi juga bermanfaat untuk melakukan penilaian apakah seluruh proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau belum, atau adakah proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan dan direvisi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran itu sendiri atau tidak. Tahap evaluasi dalam model ini dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan juga hasil belajar siswa. Proses evaluasi terhadap semua komponen pembelajaran perlu dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas sebuah program pembelajaran. Baik, materi terakhir akan dijelaskan oleh Zulfadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfadli. Saya akan melanjutkan materi terkait kelebihan dan kekurangan dari model desain pembelajaran Azure. Pertama-tama kelebihan. Kelebihan ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, memanfaatkan sumber eksternal dan teknologi. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan pada guru untuk kreatif dalam memilih dan menggunakan media serta teknologi baru. Kemudian yang ketiga, bermacam-macam aktivitas yang dapat direncanakan. Kemudian yang keempat, kebutuhan siswa dan levelnya ikut dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Kemudian yang kekurangan ini terdiri dari beberapa poin juga. Yang pertama, memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkannya. Kemudian yang kedua, materi yang didapatkan online bisa saja merupakan bentuk iklan. Maksudnya bahwa peserta didik tidak memperhatikan materi tersebut. Kemudian yang ketiga, evaluasi hanya dilakukan pada saat pembelajaran telah selesai.
Baik, sekian dari materi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena sejatinya manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.